Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Seperti biasa, sebelum kita ta'lim, mari kita membaca surat Al-Fatihah. Semoga dengan berkah Fatihah ini ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa dhurriyyati wa ali baiti tahirin wa ila jami' ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wassahabati wattabi'in wal ulama'il amilin wal mukhlasin, khususan ila ruhi Imam Muslim wa Imam Nawawi wa ila Syekh Mutamakin wa Syekh Rangkukusuma wa ila Syekhina wa mu'allimina wa murabbi ruhina Kiai Haji Abdullah Salam wa Kiai Haji Muhammad Ahmad Salmakhud wa Haji Muslim Meranggan wa khususan ila ruhi Syekhina wa mu'allimina wa murabbi ruhina Kiai Haji Abdul Fattah Sulaiman bin Sulaiman wa Kiai Muhyiddin bin Nukmih wa ila jami'i masyaikhina wa masyaikhi wa masyaikhina wa li mu'allimina wal ustadina wa liman ahabba ilana wa haqqan alaina wa li jami'alina fil kubur syai'un lillahi lamul fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin. Kita akan membahas bab fi luqatatil haji. Setelah kita bahas kemarin tentang luqatah secara umum, di mana ketika kita menemukan barang ada kewajiban bagi kita untuk mengumumkan paling tidak selama 1 tahun. Bagaimana kalau yang ditemukan itu adalah barang-barang yang mudah rusak atau mudah basi? Kalau makanan atau roti kan basi, maka kita boleh memakan barang tersebut. Ketika ada orang yang mengaku memiliki dan sesuai dengan ciri-cirinya, maka kita wajib mengembalikan barang tersebut. Kalau mengembalikan barang berlaku untuk umum, gitu. Kemarin pun masih dipilah-pilah, apabila yang menemukan to'am itu orang kaya, lebih baik diinfakkan kepada fakir miskin. Nah, kemudian kemarin sudah dijelaskan juga apabila yang ditemukan itu hanya 1 dirham, uang 1 dirham misalnya, itu cukup antara 3 atau 4 hari. Kalau yang ditemukan 10 dirham ke atas, maka wajib bagi penemu mengumumkan selama haulan, selama berapa? 1 tahun. Dan prinsipnya setiap barang ketemuan itu setelah kita umumkan, kita boleh manfaatkan, tetapi kita harus bertanggung jawab untuk apa? Mengembalikan jika pemiliknya datang. Kalau pemiliknya datang dan ciri-cirinya cocok,
tidak ada yang meleset, maka wajib bagi kita untuk mengembalikan. Karena apa? Karena sifatnya wadi'ah. Nah, sekarang bahasan yang akan datang ini, bagaimana kalau yang ditemukan di kota Mekah? Orang yang sedang berhaji menemukan barang, harus bagaimana ini? Nah, ini kalau tadi kan luqatah secara umum. Nah, bagaimana kalau di tanah haram kita sedang berhaji, kemudian kita menemukan apa? Barang. Nah, ini bahasannya di sini ini. Maka babnya babu fi luqatatil haji. Bab yang menjelaskan tentang luqatah orang yang berhaji. Nah, kalau orang yang berhaji menemukan barang, insya Allah yang ditemukan adalah barangnya orang yang haji juga kan, itu. Tapi ia jatuh di tanah haram. Nah, kalau sudah jatuh di tanah haram, apa sikap kita terhadap barang tersebut? Bolehkah kita mengambil atau tidak? Nah, mari kita akan bahas bersama-sama. Hadis nomor 1724. Qala Imam Muslim, haddatsani Abu At-Tahir wa Yunus ibnu Abdul A'la. Qala, kedua-duanya berkata, akhbarona Abdullah bin Wahab, akhbarani Amr bin Al-Harith, an Bukir bin Abdullah ibn Al-Ashaj, an Yahya bin Abdurrahman bin Hatib, an Abdurrahman bin Utsman At-Taimi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha itu melarang siapa Rasulullah an luqatatil haji. Jadi Rasulullah itu melarang mengambil luqatah saat kita haji. Misalnya ada barang jatuh, kita nggak boleh ngambil, dibiarkan saja. Ini hati-hati ini. Makanya bab di kitab Bukhari, babnya kaifatu arifu luqatatu ahli Makkah, bagaimana mengumumkan luqatah bagi penduduk Mekah. Jadi ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang temuan yang ada di tanah haram saat haji untuk diambil. Loh. Nah, kalau di kitab Abu Dawud hadis 1719, ungkapannya yatrukuha hatta yajidaha sahibuha, tinggalkan luqatah itu hingga yang memiliki atau pemilik menemukan tersebut. Nah, ini jangan sampai dianggap seperti di tanah selain tanah haram ya. Kalau di Jeddah nggak ada masalah itu, tapi tetap syaratnya harus seperti biasanya tadi, harus diumumkan dan lain sebagainya. Nah, kalau di dalam kitab Bukhari, bolehkah mengambil barang temuan di kota Mekah saat haji? Di kitab Bukhari mengatakan boleh, tapi dengan catatan wajib diumumkan, bukan dimiliki.
Itu. Tapi kalau di Abu Dawud tinggalkan, jangan diambil hingga pemiliknya nanti menemukan barang tersebut. Tapi di hadis yang lain, riwayat dari Tawus dari Abdullah bin Abbas, la yaltaqitu luqatataha illa man arrafaha. Tidak boleh mengambil barang luqatah di kota Mekah, di kota suci, kecuali kita punya niat untuk mengumumkan. Musim haji, ya misalnya musim haji atau umroh. Umroh kadang-kadang kan ada tas tahu-tahu jatuh, apalagi di Masjidil Haram. Nah, kecuali nanti yang ngambil syurtoh ya. Nah, nggak tahu diumumkan apa enggak, wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau ingin mengambil wajib diumumkan, ini wajib. Jadi nggak boleh ada orang ngambil. Nah, kalau riwayat Khalid an Ikrimah itu bahasanya yaltaqitu luqatataha illa mu'arrifun. Jadi kalau sembarang orang itu nggak boleh ngambil kecuali orang mu'arrif, orang yang bisa mengumumkan. Kalau orang umroh, orang haji biasa ngambil barang, ngumuminya gimana? Lah mu'arrif ini bisa jadi adalah petugas yang ada di kota Mekah gitu. Kalau kita yang melaksanakan haji atau melaksanakan umroh, apabila menemukan barang yang berserakan di jalan-jalan, kita tidak boleh mengambil gitu. Maka kalau di kitab Muslim kan bahasanya hanya sedikit, naha Rasulullah an luqatatil haji. Rasulullah melarang mengambil barang luqatah saat kita melaksanakan ibadah haji. Nah, kalau di bab Imam Bukhari pokoknya bagaimana mengumumkan luqatah di kota Mekah. Makanya tidak boleh ada orang yang mengambil barang temuan itu kecuali mu'arrif, kecuali memang orang yang punya kemampuan untuk mengumumkan barang tersebut. Kalau orang-orang luar negeri sedang umrah, sedang haji kan nggak ada kemampuan, kecuali yang ditemukan di satu muasasah misalnya gitu. Misalnya satu kamar ada yang jatuh, ditemukan milik siapa ini, kan begitu. Tapi kalau sudah di Masjidil Haram atau di jalanan-jalanan, nggak mungkin kita sebagai orang pendatang yang memang melaksanakan ibadah haji atau umroh nggak boleh mengambil itu. Maka dalam kitab Imam Abu Dawud bahasanya yatrukuha hatta yajidaha sahibuha. Tinggalkan barang luqatah itu hingga pemiliknya menemukan barang tersebut. Jadi ada 3 tadi ya. 1, tidak boleh ambil kecuali petugas mu'arif. Betul. 2, tidak boleh ambil kotor kecuali dia wajib umumkan. 3, biarkan saja. Iya. Ini kan kalau misalnya kita yang berangkat haji ada barang begitu, ya turkuha, kita tinggalkan. Tapi kalau yang surtoh gitu kan, atau petugas yang ada, karena dia bisa menjadi mu'arif, bukan arif ya, menjadi mu'arif, orang yang bisa mengumumkan. Kalau kita ini pendatang, bagaimana mengumumkan barang tersebut? Nah, kecuali yang terbaik kata Rasul kan ya turkuha. Tapi dalam kitab-kitab fikih, apabila niat kita ngambil itu diberikan kepada orang yang bisa mengumumkan, nggak ada masalah. Karena apa? Luqatah itu salah satunya adalah
ada dua alternatif, hifdun atau milkun. Bisa memelihara, menyimpan dengan baik, atau memiliki. Nah, kalau di kota Mekah bukan memiliki, tapi apa? Hifdun sifatnya, memelihara. Jangan sampai barang ini mubadir. Itu. Ini terjadi kawan maktab Mekah yang pada waktu dia jalan-jalan di maktab itu melihat itu terbuka banyak sampah gitu. Maksudnya dia menutup pintu. Bila tutup pintu, uang jatuh. Itu lupa bukan? Jatuhnya itu dari mana itu? Dari tas atau apa? Begitu tutup pintu, jendela gitu. Jendela maksudnya itu barang supaya itu nggak masuk. Begitu ditutup, uang jatuh. Uangnya doang. Uangnya. Ya. Tadi kan saya mengatakan kalau kita berhaji di muasasah, hanya di sekitar apa namanya? Pemondokan, kita ambil, kita umumkan siapa yang kehilangan apa? Uang tersebut. Karena di situ kewajiban kita adalah hifdun, memelihara barang tersebut. Tidak ada masalah ditemukan. Itu bisa jadi itu ada orang naruh, namanya orang kampung, kadang-kadang di pondokan naruh duit biasa di rumah. Kadang-kadang di ruang tempat sampah. Iya, di sela-sela apa itu kadang-kadang taruh. Bisa jadi ini antara suami istri, suaminya ingin memegang duit, tapi istrinya bilang bisa jadi ini kan namanya apa? Peristiwa-peristiwa yang mungkin terjadi, ya diumpetin orang lain yang menganggap itu bukan tempat penyimpanan uang. Bisa jadi begitu kan? Husnudzan kita semacam itu. Nah, dibuka ternyata jatuh. Nah, orang kampung yang kampung betul kadang-kadang naruh uang kan di sela-sela apa namanya? Dia punya rumah yang pakai kayu ya. Nah, ada yang begitu kan? Ada orang tua saya dulu kalau naruh uang di mana? Di peci. Baru di sini, kanan kiri ada gitu. Nah, ibu-ibu itu kan jarang operasi. Operasi peci. Operasinya kan hanya baju sama celana kan begitu. Ada di kaos kaki. Ya, semacam itulah. Gitu. Tapi umumnya namanya ini matan, umumnya Rasulullah itu melarang untuk mengambil barang luqata itu kecuali mu'arrif itu. Karena riwayat dari Abdullah bin Abbas tidak boleh mengambil barang luqata kecuali mu'arrif, orang yang mengumumkan barang tersebut. Karena memang di tanah haram kan kita nggak boleh macam-macam kan. Ini saya mencatat hadis dari Imam Bukhari 2433, nanti bisa dicek di kitabnya. Sesungguhnya Rasulullah la yu'dadu udauha, jadi tidak boleh mematahkan batang pohon di tanah haram. Jadi apa yang ada di tanah haram tuh, apalagi itu juga boleh, apalagi barang-barang temuan gitu loh. Terus waliyun faru soiduha, kita nggak boleh ngejar-ngejar apa namanya, soid itu apa, binatang yang di apa namanya, ya Allah ya Rabb, buruan, binatang buruan. Jadi ada binatang buruan, kita melihat ada di kota Mekah, maka kita nggak boleh ngejar. Betul. Nah, dan tidak dihalalkan mengambil barang luqata illa limunsyid,
kecuali orang yang munsyid itu sama dengan mu'arif, orang yang mengumumkan. Dan kita pun tidak boleh mencabut tanaman. Ada pohon ditumbangkan nggak boleh, mencabut tanaman juga nggak boleh. Nah, cuma ada mustasnanya. Faqala Abbas, telah berkata siapa? Abdullah bin Abbas, ya Rasulullah illal idhira, kecuali idhir. Idhir itu artinya hasyisyah thayyibah ar-raihah yaskafu bi al-buyut faqal khashab. Idhir itu adalah rumput, sejenis rumput yang baunya wangi. Dia bukan di tanah, tapi dia berada di apa namanya, di tembok-tembok rumah gitu loh. Itu kok boleh kalau itu dicabut. Saya tidak tahu persis karena kita ke sana juga nggak pernah meneliti ya, apakah ada namanya idhir. Idhir itu adalah hasyisyah thayyibah ar-raihah, yang punya bau yang sama wangi, dan dia bukan berada di tanah tapi di tembok. Kayak lumut, kayak apalah gitu. Tapi dia disebut apa? Rumput. Rumput yang tumbuhnya ada di tembok rumah. Itu boleh. Tapi kalau yang di jalan-jalan itu tidak boleh. Menumbangkan pohon nggak boleh. Kemudian mengejar apa namanya, binatang buruan pun nggak boleh. Tidak boleh mengambil temuan barang kecuali limunsyid, kecuali mu'arif tadi, orang yang mengumumkan. Dan juga dilarang untuk mencabut tanaman. Nah ini cuma kadang-kadang banyak, mohon maaf, sahabat-sahabat kita yang karena ketidaktahuan, tahu-tahu ada, wah apaan ini, dicabut. Padahal nggak boleh itu, larangan itu. Larangnya dari Rasulullah SAW, karena ini kota Makkah, kota yang disucikan. Jadi kecuali idhir tadi. Iya kan, memang. Makanya ini kadang-kadang pada nekat gitu. Padahal sudah ada larangan dari Rasul, jangan macam-macam kalau di tanah haram. Ya sama dengan pas haji kan, wala jidala wala rofata wala jidala wala fusuqa, kan begitu kan. Nah, ngomong jorok sedikit meskipun hanya suami istri saja, kalau pas talbiyah, kalau pas kita ikhram, nggak boleh kan, bisa membatalkan haji. Iya, ngomong jorok antar suami istri aja, yang lainnya labbaik Allahumma labbaik, sini malah cekikikan itu. Ya itulah kadang-kadang hal-hal kecil yang dilakukan oleh orang-orang yang berhaji, akhirnya apa? Hajinya bukan mabrur tapi mabur gitu kan. Mabur. Bukan mabrurun tapi mabur. Makanya kadang-kadang cirinya kan, loh ini habis haji toh peliknya tambah pelit. Seharusnya kan setelah pelit, setelah haji menjadi apa? Sakhiyun, menjadi dermawan. Asalnya ngomongnya kasar, menjadi apa? Layinun, menjadi lembut. Loh ini kok habis haji, habis umroh, setiap bulan umroh, setiap tahun haji, tapi ngomongnya kasar, sama orang selalu membuli, mencaci maki. Nah, apakah termasuk ciri-ciri mabrur apa mabur ya? Naam. Berkaitan mencabut pohon, kalau pohon itu kan ada dua jenis. Ada pohon yang asli tumbuh di tanah Mekah, sama tanah yang memang ditanam orang di mana. Di sini kan umum, ditanam oleh kita atau kalau sudah ditanam di tanah suci jangan dimacem-macemin. Kalau dia meninggal sendiri, mati sendiri, silakan. Karena tanah haram itu nggak boleh dibuat macam-macam. Memetik
misalnya ini ada pohon, tahu-tahu kita petik, itu nggak boleh kok. Ketika kita sudah menanam, gitu kan, kita pulang, kita berangkat lagi, oh tanaman gua ini gua ambil lah, nggak boleh. Karena apa? Dia sudah milik bumi tanah Mekah, tanah haram. Tuh. Hati-hati ini. Meskipun ini kan yang orang segini kan yang nanam gua apain kek, terserah. Kalau di tanahmu atau di tanah Indonesia terserah. Tapi kalau sudah tidak haram, tidak boleh macam-macam. Sekalipun bukan pada saat musim haji. Mau musim haji mau tidak, nggak ada masalah ini. Maka kalau bahasa di Imam Bukhari kan bukan musim haji di tanah Mekah. Tuh. Hadis umumnya juga tidak boleh mengambil barang apapun di tanah suci kecuali barang itu akan diumumkan. Berarti kan petugas yang punya kewajiban atau punya tugas, punya hak untuk mengumumkan barang tersebut. Tuh. Nah, ini yang kadang-kadang mohon maaf yang tidak disadari loh teman-teman kita, ketika dia naruh sandal di Madinah misalnya hilang, langsung ada sandal itu sikat aja itu. Sikat aja itu. Lebih baik beli lagi. Jangan sampai macam-macam lah di tanah haram itu, di tanah suci itu. Gak boleh macam-macam. Tidak sengaja kan kemarin bulan tahun kemarin banyak belalang itu di Masjidil Haram. Tidak sengaja ngejek sama belalangnya meninggal mati. Kalau tidak sengaja itu nggak ada hukum. Sesuatu anisyan, lupa, ketidaksengajaan, muhma alaih itu orang yang nggak sadar, tahu-tahu mukul orang mati misalnya, itu nggak ada hukuman. Selama tidak ada kesengajaan itu nggak ada masalah. Gitu. Kan ada yang sengaja, ada yang tidak sengaja. Tidak ngerti pun tidak ada hukum. Al-jahlu enggak ada hukum. Seandainya di Papua, di daerah mana misalnya, tidak pernah dimasukin oleh dai untuk memberikan ajaran Islam supaya dia nggak sholat, nggak ada masalah. Karena memang tidak tahu, bodoh dalam hal agama, tidak mengenal Tuhan. Ya kalau kafir Quraisy kan sudah ada dai, Rasulullah dainya. Makanya ini kan kadang-kadang kita ini kalah program dengan mereka itu kan. Misalnya Kristen, daerah-daerah yang terpencil itu dai-dainya orang Kristen itu sampai mendedikasikan dirinya untuk agamanya, nggak dibayar pun nggak apa-apa, sampai dia ke pelosok-pelosok. Kalau kita ini Ustadz Arif suruh dakwah udah begitu mau ke tempatnya harus naik perahu sendiri misalnya. Mereka tuh mau kayak begitu. Gimana? Iya, yang penting dia dakwah, karena dianggap gembala semua kan. Nah, domba-domba ini harus dikembalakan oleh mereka. Lah kita ini kadang-kadang kan wah, dalilnya sampai kemana-mana, sampai mulutnya berbisa. Berbusa bukan berbisa. Kalau tidak mengerti tapi tidak mau belajar, kena nggak kita? Nah itu kesengajaan namanya. Kena itu ya? Kena. Orang tahu dirinya nggak tahu tapi nggak mau belajar, ya kena. Kewajiban
kewajiban orang Islam itu adalah belajar mencari ilmu. Ya bagaimana kalau memang orang Kristen tahu kalau Islam itu benar tapi dia nggak mau belajar? Ya nggak ada masalah, memang dia orang Kristen kok. Kecuali dia Muslim, dia tidak tahu sholat, nggak mau belajar, ya lain lagi kan, kena. Itu sama dengan ngeledek kan? Sama dengan begini, tahu itu barang haram, tahu itu maksiat, dia Muslim, tapi maksiat itu tetap dilakukan. Itu maksiat, ngeledek kepada Allah itu. Dia tahu ya. Tahu. Sama dengan dia pinter alim, tahu wajib harus diamalkan, tapi dia nggak ngamalin. Nah orang ini biasanya apa? Diadab oleh Allah lebih dulu dibanding orang yang menyembah berhala, kan begitu? Kan fa'alimun bi ilmi lam ya'malan. Padahal tahu dia punya ilmu yang wajib diamalkan, tapi dia tidak mengamalkan. Tuh. Jadi kalau tidak sengaja, tidak tahu, lupa, itu tidak ada hukum. Mughma alaih, tidak ada hukum. Misalnya ada orang masuk rumah sakit, dia koma, nggak ada kewajiban sholat, nggak perlu keluarganya mengkodok sholatnya, nggak perlu. Karena apa? Dia dalam kondisi tidak sadarkan diri. Mughma alaih itu tidak taklif gitu. Ini yang perlu diperhatikan itu. Kita lanjutkan. Hadis 1725. Qala Imam Muslim wa haddatsani Abu Thahir wa Yunus ibnu Abdul A'la qala, kedua-duanya berkata haddatsana Abdullah bin Wahab qala akhbarani Amr ibnu Al-Halis an Bakr ibni Sawadah an Abi Salim Al-Jaishani an Zaid bin Khalid Al-Juhani an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu sesungguhnya Rasulullah qala itu telah bersabda sabda Rasulullah, man utawi itu man awa yang menyembunyikan sapa man dolatan ing barang temuan, barang apa yang hilang. Nah di sini memang sarahnya nanti, meskipun di sini menggunakan kata dolah itu kan digunakan untuk apa namanya? Untuk binatang. Tapi ini berlaku untuk lukotoh yang lain. Wawadolun, maka orang yang menyembunyikan barang temuan itu dikategorikan sebagai orang yang dolun, sesat. Syaratnya apa? Malam yu'arifha, syaratnya apabila ia tidak mengumumkan barang temuan tersebut. Dia disebut dolun bukan hanya menyimpannya, menyembunyikannya, bukan. Tetapi ketika barang disembunyikan tidak diumum, berarti apa? Ada kecenderungan untuk memiliki barang tersebut. Kebanyakan begitu kan Pak ya. Seperti kemarin sudah saya jelaskan, orang rata-rata kalau menemukan apalagi duit, kecenderungan apa? Menyembunyikan. Karena apa? Ingin memiliki barang tersebut. Rata-rata begitu. Tapi kalau ditanya, Bapak Muslim? Muslim. Itu kan. Ya. Padahal nemu duit segede paha apa? Iya Pak. Ya kalau nggak diumumkan kan berarti dia termasuk
dolun gitu. Kalau sekedar menyembunyikan, niatnya menyimpan, mengamankan, nggak ada masalah. Tapi kalau mengamankan itu niatnya tidak diumumkan dan ingin memiliki barang tersebut, maka termasuk dolun. Tuh. Tapi ada akibatnya itu keluarganya ada efeknya. Uangnya diambil tapi keluarganya banyak. Ya Allah alam besok itu apa namanya? Ya kadang-kadang kan efek dari dari niat jahatnya itu Allah memberikan pelajaran kepada keluarganya yang lain, tapi kadang-kadang nggak terasa dirinya. Itu. Ini sama dengan cerita, ini yang cerita itu adiknya kebetulan lagi ada masalah wakaf, kakaknya itu menjual tanah wakaf. Orangnya kaya. Ketika menjual tanah, waktu meninggal, siapapun orang nggak bisa mengangkat jenazahnya. Ini yang cerita adiknya sendiri. Bukan hanya berat, sampai apa? Sampai apa namanya, meminjam sewa eksavator, ngambilnya itu bukan hanya jenazahnya tapi dengan keramiknya. Nempel, dia nempel. Jadi eksavator akhirnya ngeruk keramik, langsung sampai rumahnya dijebol. Katanya itu akibat, dia sendiri yang cerita, adiknya jual tanah wakaf. Na'udzubillah min dzalik, ini tanah wakaf. Tanah la yurathu wa la yuba'u wa la yuhabu kan. Wakaf itu kan nggak boleh diwariskan, nggak boleh dijual, nggak boleh dihibahkan, nggak boleh. Jangan macam-macam tanah wakaf ini. Duit wakaf pun sama. Karena sekarang sudah ada namanya wakaf uang. Jangan macam-macam makanya. Lain lagi. Kembali masalah tanah wakaf ini Pak. Waduh, ini gara-gara cerita. Tanah wakaf oleh wakil yang ini untuk musola, sudah dibangun musola, yang ini untuk pendidikan, sudah dibangun kelas. Kita mau rombak musola, kita pindahkan ke atas 2 lantai, bawah kita jadikan sekolah. Mereka berpendapat wakil bahwa jangan dirubah-rubah ini musola di sini ini. Saya niatkan di sini ini musola, jangan dirubah, jangan dipindahkan ke atas. Jadi pertanyaannya, sampai di mana hubungan kewenangan si wakif dengan pengaturan letak tanah wakaf itu? Ya. Wakif itu punya hak, punya otoritas yang tinggi saat beliau berniat mewakafkan tanah tersebut. Peruntukan misalnya, tanah ini saya wakafkan untuk musola. Kok dibangun madrasah nggak boleh? Kecuali wakif merubah niat. Nah kalau udah meninggal itu urusan ahli waris. Tanyaan sama ahli waris. Iya. Nggak boleh dirubah itu. Nggak boleh. Nadirnya jangan macam-macam, sesuai dengan peruntukan gitu loh. Kan tidak menghilangkan posisi. Bukan masalah posisi. Peruntukannya tetap ada musola, tetap ada sekolah. Nah kalau wakifnya nggak boleh gimana? Kan yang punya hak wakif. Nadir kan hanya mengelola. Nah kecuali ahli warisnya mengatakan, oh nggak apa-apa, untuk kemasyarakatan nggak apa-apa. Nadirnya harus izin kepada ahli waris. Sampai keturunan. Kecuali tidak ada ahli warisnya sudah sudah semuanya udah nggak ada lah, putus misalnya. Kita bisa minta izin kepada PWI atau minta izin kepada Kemenak. Jangan main nadir mentang-mentang punya kekuasaan, main tancap aja.
mengembangkan. Betul, nggak salah, mengembangkan boleh. Harus diizinkan. Cuma ini masalahnya peruntukan. Prosesnya, caranya. Iya, caranya aja ini. Itu. Kalau pemindahan ke atasnya boleh. Nggak ada masalah. Izin dulu, Pak. Harus izin. Iya. Ada kewenangan dari ahli waris wakif untuk menolak, Iya. untuk tidak mengizinkan. Bisa jadi. Karena dia tahu, loh, nenek saya atau kakek saya mewakafkan untuk ini. Kenapa lu rubah-rubah? Nah, saya punya keyakinan kalau an-nadhir berdiskusi dengan sangat indah kepada ahli waris, insya Allah masalahnya beres. Nah, Kita nggak jadi membangun karena tidak diizinkan oleh ahli waris wakif. ya kalau begitu ya cari tempat lain lah. Loh, kalau memang wakifnya nggak mengizinkan ya nggak boleh. Karena yang punya otoritas niat awal adalah wakif. Seperti tadi, tanah ini saya wakafkan 1000 meter untuk dibangun masjid. Ternyata dibangun pendidikan. Enggak boleh, Pak. Meskipun pendidikan baik, enggak salah gitu loh. Meskipun kita naikkan ke atas masjidnya. Loh, ini masalahnya kan bukan kehendak nadhir kan, Pak. Kecuali wakifnya udah pokoknya terserah nadhir, yang penting di situ ada musola, mau dicari apa dibentuknya seperti apa terserah. Nah, kalau warisnya bilang enggak, aku tetap berpegang kepada wasiat dari apa? Kakek saya, yang nadhirnya ya jangan ngotot, Pak. Nadhir kan sekedar pengelola. Gitu. Tapi saya yakin apabila ada diskusi yang sangat indah di antara nadhir dan wakif, ahli warisnya, insya Allah semuanya pasti ada jalan keluar. Pemanfaatan lebih baik. Kalau perlu lapor ke BBI, nanti kita undang. Kita ajak musyawarah di kantor BBI. Insya Allah semua persoalan ada jalan keluarnya. Kalau kita ada pendekatan-pendekatan yang sangat indah lah, bahasa saya begitu. Kita melapor sebagai nazir kepada BWI dan wakaf, mungkin beliau mengundang nanti wakifnya. Kami yang mengundang. Nanti kami pertemukan. Ya kan? Pertemukan, kita islahkan. Karena apa? Perkembangan wakaf itu harus menjadi yang punya manfaat yang sebesar-besarnya. Ya, punya manfaat yang sebesar-besarnya. Gitu. Karena kalau tidak bisa memanfaatkan tanah wakaf, sayang. Sangat sayang sekali. Nah, begitu. Iya, makanya sebetulnya nadhir sama wakif ahli waris tadi misalnya musyawarah secara pribadi, secara kekeluargaan, nadhir bismillahirrahmanirrahim silaturahim ke rumahnya ahli waris, insya Allah, Pak. Nah, sudah 2 kali kita musyawarah, tapi tetap dia berpendapat bahwa bapak saya dulu mewakafkan di sini untuk musola, jangan dirubah-rubah lagi ya. Merubah pemahaman begitu kan enggak. Nah, ya sama dengan begini, Pak. Kalau kita punya pendapat Imam Syafi'i, saya mewakafkan tikar ke musola. Tikernya sampai diambil, dimakan apa? Tikus rayap sampai hampir habis. Kalau Imam Syafi'i nggak boleh diapa-apain. Tapi sekarang kan wakaf sudah berkembang begitu pesatnya. Kalau nanti kita hanya berpegang pada itu, susah. Makanya kalau di Kuwait itu al-waqfu al-ijtihadi. Wakaf itu sifatnya ijtihad. Kalau kita berpendapat kitab-kitab klasik nggak ada namanya istibdal, ruslah. Nggak ada. Imam Syafi'i mana ada ruslah? Nggak boleh. Yang boleh, yang paten. Pokoknya kalau tanah itu di situ mau diapa-apain nggak boleh digusur. Kenapa sekarang Undang-Undang Nomor 41 membolehkan itu? Karena mengambil pendapat Imam Abu Hanifah yang membolehkan istibdal.
selama penggantinya sama, minimal atau lebih ahsan, lebih baik. Itu. Makanya di sini kan banyak ruslah. Nah kalau nggak ruslah susah. Tapi ketika ruslah ternyata tanahnya lebih baik dan dibangunkan lagi, lebih baru lagi. Nah, seperti Mushola Al-Azhar di tanah tinggi. Itu karena terkena jalan tol, akhirnya diganti di tanah di sebelah sini, dibangunkan lebih cakep, udah tingkat lebih cakep dan itu lebih bermanfaat. Nah makanya nih ahli waris itu harus diberikan pengertian tentang pemanfaatan yang lebih baik, lebih besar, lebih baik dan maslahah kepada umat. Iya, karena apa ini kalau nanti ada pendidikan, kemudian di atas tetap ada mushola kan, subhanallah nanti kan mengalir terus pahalanya. Nah ini tergantung nadirnya memberikan keyakinan kepada. Dihadapi sekarang. Nah, sehingga rencana untuk membangun ditunda. Ya. Kan baru 2 kali ngomong, sekali lagi 3 kali. Ya, kalau perlu 4 kali ya. Ya, pokoknya kalau mentok, insya Allah PWI berniat untuk membantu demi kemaslahatan. Itu. Kan tugas kita kan aslihu bainahuma. Wasulhu khair, kan begitu. Kalau nggak ada suluh nanti gimana? Ribet kan? Yang penting tidak menghilangkan pokoknya itu dan juga tidak menghilangkan niat awal wakif untuk mewakafkan dibangun musola. Yang terpenting kan di situ. Gimana? Iya, musola tetap ada. Iya. Pindah tempat. Cuma apa? Kadang-kadang anaknya itu berpikir khawatir musolanya hilang, nanti apa? Bapaknya tidak mendapatkan sedekah jariyahnya, mengalir pahalanya itu, ada kekhawatiran semacam itu. Lah ini mestinya nadirnya harus bisa meyakinkan. Begitu. Ya. Sebab apa Rakornas BWI kemarin meskipun melalui virtual dibuka oleh Menteri Agama, ditutup oleh Pak Wapres, itu memang sedang menggalakkan kalau tanah supaya menjadi produktif, kalau uang, bagaimana uang ini punya manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, gitu. Apalagi dalam pandemi semacam ini, kalau wakaf, manfaat uang wakaf itu bisa banyak sekali, gitu kan? Nah itu bisa digunakan untuk memberikan bantuan kepada negara. Iya, seperti kan Mesir, Al-Azhar itu membantu negara. Kesulitan. Karena apa? Pemanfaatan uang wakaf, hasilnya ya, bukan uangnya ya, hasil dari uang wakaf itu digunakan untuk segala macam selama tidak melanggar syariah. Gitu. Jadi uangnya nggak boleh. Kalau uangnya tetap utuh, manfaat dari uang. Misalnya kemarin seperti PBI Pusat sudah mengumpulkan uang 50 M lebih. Kemudian diberikan SPSN, surat berharga SP Syariah Nasional. Nah itu Menteri Keuangan memberikan bagi hasil kepada PWI itu 6% per tahun. Ya 6% per tahun berarti kan 0,5. Kalau 50 M berarti per bulan dapat uang 250 juta. Nah kalau di Tangerang bisa begitu, Tapi setahun Bang ya? 1 bulan 250 juta. Selama uang itu nggak diambil, ditaruh di situ terus, tetap dibagi per bulan 250 juta. Kalau di Tangerang bisa begitu, saya bisa mengelola uang 250 juta. Ada orang sakit lapor, nggak punya duit, tak kasih. Uang pokok nggak diganggu gugat. Sama dengan tanah tadi, tanahnya
nggak diganggu gugat, kemudian niat tanah itu dibikin musola juga tidak diganggu gugat, hanya dalam bentuk letak. Nah ini perlu ada penjelasan kepada ahli waris. Ya tergantung retorika nadir kepada itu. Nadir sekarang kan kebanyakan sudah dilatih berkali-kali. Jadi nadir, tanah wakaf, bikin musola udah selesai begitu, udah duduk aja udah. Hanya mengharapkan infak dari jamaah untuk membayar listrik, selesai udah. Padahal nadir seandainya bisa mengelola tanah, mengelola uang, masalah wakaf itu dengan baik, nadir berhak mendapatkan 10% dari hasil itu. Misalnya 250 juta, dia berhak 25 juta. Kalau ambil zakat kan cuma 2%? 2,5 ya? Iya. Kalau nadir malah 10%. Kalau hasilnya per bulan 250 juta, berarti dia dapat 25 juta. Sebulan. Kalau setahun? Ya itu undang-undangnya itu undang-undang negara atau ada? Undang-undang negara yang memang sesuai dengan kitab-kitab klasik, bukan undang-undang yang asal undang-undang itu enggak. Jadi bagi hasil itu boleh ditentukan duluan atau besaran seperti tadi 6%. Karena negara kan jelas Pak, peruntukan negaranya itu kan untuk membeli sukuk namanya. SPSN itu kan surat berharga syariah nasional. Itu. Karena kalau digunakan pemerintah kan insya Allah nggak begitu kan. Itu. Ya sama dengan begini, uang wakaf itu bisa diproduktifkan dalam bentuk apa misalnya? Dibelikan digunakan untuk usaha membangun tol misalnya. Membangun tol itu kan pasti untung kan? Nggak mungkin enggak kan? Untungnya jangan dilihat setahun 2 tahun setelah jadi, ketika jalan tol ini sudah dioperasionalkan lah. Makanya ini wakaf bentuk saham, bentuk macam-macam banyak itu. Nah ini kok malah bicara wakaf? Kehidupan sehari-hari. Orang lu kotor. Ketentuan tadi Pak, ketentuan yang tadi besarannya. Aku juga di bank-bank sampai di bawah, di Bank Jabar Syariah. Kalau di situ nggak tahu. Ini hanya MOU antara dan ini anggaplah bantuan pemerintah kepada BWI gitu loh. Kalau yang bank-bank syariah biasa saya nggak tahu. Saya belum tahu. Karena niatnya Menteri Keuangan itu membantu Badan Wakaf Indonesia.